Allah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, ya, hari ini nanti kita akan membaca kitab Tauhid bab 12, yaitu termasuk syirik, ya, orang yang ya, beristiadzah, itu mohon pertolongan, ya, mohon perlindungan kepada selain Allah. Demikian juga termasuk syirik orang yang bernazar, ya, akan melakukan sesuatu kebaikan, ketaatan kepada Allah, tapi itu ternyata niatnya bukan karena Allah, karena selain Allah, atau di tempat-tempat kemusyrikan ini mereka lakukan. Maka apa yang kita niatkan sebenarnya baik itu akan menjadi tidak baik. Karena nazar itu ibadah, ya, ibadah, maka ibadah itu hanya boleh diperuntukkan kepada Allah saja. Kita tidak diperbolehkan beribadah kepada selain Allah. Beribadah hanya boleh kepada Allah. Oleh karena itu ditegaskan nanti di sini, ya, tentang pentingnya bernadar hanya kepada Allah dan bahayanya bernadar kepada selain Allah. Baiklah, mari kita baca ayat Al-Quran surat nomor 76, ya, ayat yang ke-6 sampai yang 9. Kita ayat yang ke-5 sampai yang ke-9 saja, supaya biar pas gitu, ya, ya, yang mulai yang ke-9, ke-5 sampai ayat yang ke-9. Ya, monggo Ibu, ya, atau siapa yang bertugas. Monggo, Bu Elis, kami persilakan. Ye, Ustaz. Ye, Bu Dwi. Ayat 5 ya, Ustaz, ye, mulainya. Ye, Bu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal rabbuna min kulli kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Alhamdulillah. Terjemahan surat Al-Insan ayat 5 sampai dengan 9. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah.
Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan, luar biasa sekali. Kelihatan sekali peningkatan kualitas membacanya, ya. Meskipun masih mungkin perlu diperbaiki sana sini sedikit masih, karena kita memang masih belajar. Jangan merasa puas, ya. Orang kalau gampang merasa puas itu sulit untuk mencapai derajat-derajat yang tinggi. Sudah, yang penting aku sholat, ya, pokoknya, ya. Yang penting masuk surga, kadang-kadang seperti itu. Jangan emper-emperannya kalau masuk surga, barangkali begitu, ya. Tapi kita harus, kata Nabi kita, wahai, ya, Aisyah, ya, putri Abu Bakar, kalau kamu memohon surga kepada Allah, yang sungguh-sungguhlah. Ketuk pintu Allah, ya, pintu surga sungguh-sungguh. Mohonlah kepada Allah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan nanti kalau cita-cita kita di surga Firdaus, belesetnya di bawah Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Qaror. Tapi kalau emperannya surga, bleset ya nanti ya di neraka blesetnya. Ya. Jadi cita-citanya adalah cita-cita yang tinggi, khususnya untuk masalah akhirat ini. Nah, ayat-ayat kelompok yang kita terangkan ini, kita bacakan ini adalah, ya, kelompok ini adalah setelah Allah menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari air mani yang bercampur, ya. Untuk apa? Nabtalihi, ya. Untuk akan kami ujinya. Jadi setelah lahir di dunia itu tujuannya Allah akan menguji kepada manusia dengan segala ini, ya. Dengan segala nikmat, pendengaran, penglihatan, ya, kemudian hatinya dan seluruhnya, semua kenikmatan untuk diuji. Nabtalihi waja'nahu syami'an basira. Oleh karena itu akan diujinya, dia dijadikan oleh Allah pendengaran. Karena sumber mendengar berita-berita yang baik, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, ya, syariat yang diterangkan, itu akan menyebabkan manusia kalau mengerti dan mengamalkan bisa selamat, atau mereka kalau tetap saja tidak memperhatikan, maka dia akan binasa. Ya. Jadi Allah menjelaskan untuk diuji itulah maka diciptakanlah dia wajahna sami'an, pendengaran, basira, dan penglihatan. Jadi apa yang kita lihat mestinya kita kenal kepada Allah, apa yang kita dengar, apakah suara petir, apakah suara sesuatu yang lain, atau itu ayat Quran yang dibacakan, mestinya kita akan mengenalkan diri kita kepada si pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dan aku sudah menjadikan kepada manusia itu dua jalan. Ya sudah, bebas milih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di surat Samsi itu, ya. Telah aku ilhamkan jalan yang fujur dan jalan yang takwa. Jalan yang menuju maksiat, jalan yang menuju kepada ketaatan, dan manusia diberi akal, silakan milih. Kalau jalan yang menuju fujur itu adalah enak di dunia, tapi soro di akhirat. Kalau takwa itu mungkin agak susah di dunia, tapi di akhirat yang waktunya abadi, maka itu akan menikmati terus-menerus. Terserah milih mana. Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada manusia dua jalan. Imma syakira, kadang-kadang manusia itu mensyukurinya, mengambil jalan yang sudah dipilihkan oleh Allah, yaitu jalan hidayah. Wa imma kafura, dan juga bisa juga memilih jalan yang ingkar, yang kafir, ya, yang tidak mau taat kepada Allah, memperturutkan hawa nafsu, sehingga mereka senang luar biasa di dunia. Itulah sebabnya Nabi kita mengatakan, dunya jannatul kafir. Dunia itu menjadi surga bagi orang-orang kafir, wasijnu mukmin, dan penjaranya orang mukmin. Seakan-akan seperti itu. Kenapa orang mukmin dikatakan di dunia seperti penjara? Yang ini pagar, ini dilarang lewat, ini jangan lalui. Kalau lewat ini harus caranya seperti ini. Jadi misalnya di dalam Islam ini
kita boleh saja menyalurkan hawa nafsu senang, laki-laki dan perempuan, tapi ada jalurnya, yaitu pernikahan. Ya, tidak kumpul kebo seenaknya sendiri, ya, seperti orang barat yang tidak mempunyai batasan-batasan. Tapi di dalam Islam selalu ada. Dan tidak dilarang kesenangan itu, tapi diatur oleh Allah supaya kita selamat dunia dan selamat akhirat. Ya. Kalau sampai memilih jalan yang kafir, kata Allah Ta'ala, inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyiapkan lil kafirina, orang-orang yang kafir yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, mereka itu salasila, ya, rantai-rantai, ya. Inna a'tadna, sesungguhnya kami menyiapkan lil kafirnya kepada orang-orang kafir itu salasila, rantai-rantai, wa aglala, dan belenggu-belenggu, wa syaira, dan api yang menyala-nyala. Wis, ya, sudah diterangkan oleh Allah kalau milih kafir begitu nanti akhirnya. Sekarang apakah milih kafir atau tidak kafir? Kalau tidak kafir bagaimana? Ya, di ayat yang kelima disebutkan bagi mereka yang tidak memilih jalan kekafiran, kata Allah Ta'ala, innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, ya. Jadi orang yang taat kepada Allah disebut abrar, di sini orang berbuat baik, nanti akan dimasukkan surga. Kalau sudah masuk surga, mereka akan yasrabuna min ka'sin, mereka akan meminum dari satu minuman yang berada di dalam gelas atau piala, karena mizajwa kafura, yang campurannya air kafur. Jadi air kafur itu air yang tidak ada di dunia barangkali. Ya, ini karena tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa yang ada di kita, maka tetap di airnya ya air kafur. Kalau mizajwa itu campurannya kafur, air kafur, begitu saja. Ya, ini tentu yang dimaksud bukan air kapur yang ada. Ya, ini yang di dunia itu bukan kapur-kapur yang tidak enak itu. Tentu air yang sangat diminati oleh penduduk surga. Untuk jelasnya dijelaskan ayat ke-6. Aina yasrubu biha, yaitu adalah mata air, ya, yang mereka meminumnya. Daripadanya ibadullah, yaitu hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang air itu yufajirunha, mereka memancarkannya, mereka mengalirkannya tafjira, dengan semudah-mudahnya. Tadi di kamar-kamar surga itu tidak kalah dengan kamar-kamar hotel yang paling mewah di dunia ini. Jadi kita akan tekan tombol, misalnya itu minuman susu, minuman mandu, ya sudah, nanti akan muncul segelas penuh, ya, yang kalau kita minum nggak pernah kurang, nggak pernah berlebihan. Dan perlu Bapak Ibu sekalian pahami, orang yang di surga minum itu bukan karena haus. Orang yang di surga makan itu bukan karena lapar. Ya. Mereka itu adalah karena penghormatan nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi apapun makanan yang disiapkan, ya, min lahmi thairin yastahun, jadi dari daging burung yang diinginkan, ya. Tentu juru masaknya bukan juru masak manusia biasa. Allah Ta'ala sudah mendatangkan juru masak yang khusus, yang tentunya pasti cocok untuk lidahnya. Apakah lidahnya orang Arab, lidahnya orang Jawa, orang Madura, dan lain-lain, semua cocok. Inilah, ya, makanan-makanan surga yang disiapkan oleh Allah. Kata Allah, itu minumannya aja seperti itu, ya, nikmat sekali. Nah, apa yang mereka lakukan tatkala di dunia ini sampai, ya, mereka dihormati oleh Allah dengan penghormatan yang luar biasa itu, kata Allah di ayat yang ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, ya. Yufuna, mereka menyempurnakan, ya, atau memenuhi bin nadri terhadap nazar-nazar mereka. Jadi kalau nazar, mereka senantiasa dipenuhi nazarnya. Nazar itu adalah berjanji untuk berbuat baik, taat kepada Allah. Maka perbuatan yang seperti itu harus dipenuhi. Tidak boleh, ya,
mereka tinggalkan. Kalau mengingkarinya berdosa. Dan yang masuk surga itu kalau nazar dipenuhi. Nazar itu hukumnya mubah, tapi kalau sudah kita nazar wajib jadinya untuk dipenuhinya. Kalau nazar itu diucapkan dengan marah, itu nama jadinya sumpah. Ya. Dan itu kalau perbuatan maksiat itu tidak boleh dilakukan dan harus sumpah-sumpah itu harus dihindari, dijauhi, ya, dengan cara membayar kafarah sumpah, ya. Dan kafarah sumpah itu disebutkan di dalam surat nomor 5 ayat 89, ya. Surat nomor 5 ayat 89 itu adalah kafarohnya kalau kita melanggar sumpah, ya, atau nazar yang tidak baik, kemudian nazar yang diucapkan dengan nada yang marah. Monggo, salah satu tolong dibacakan surat nomor 5, ya, surat Maidah. Ada Pak Sutomo ada Ustaz. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Atau dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Atau memberi pakaian kepada mereka. Atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya berpuasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi kalau sumpah, ya, atau nazar itu ya, menazar dengan sumpah hampir sama, ya. Kalau kita ternyata nggak mampu melaksanakan, maka membayar kafaroh. Nah, saya kemarin ada yang bertanya, ya ibu siapa saya lupa namanya, bagaimana ayah saya itu umurnya sudah 84 tahun, dia nazar kalau sakitnya mungkin sembuh ini, nah, atau apa, mau berangkat umroh, ya. Padahal betapa beratnya umroh ini, belum tawafnya, kemudian sa'inya, padahal dia berjalannya sudah susah. Barangkali bisa dibantu dengan ini, dengan alat bantu, tapi itu pun juga tentunya butuh sesuatu yang berat. Apakah boleh dibadalkan? Ya, umroh saya ini dibatalkan. Ya, kalau kita sudah janji, ya, sudah nazar, ya, maka harus dipenuhi. Kalau nazar itu tidak dipenuhi, maka berdosa. Apakah bisa anaknya atau itu untuk membatalkan? Ya, jadi kalau anaknya membatalkan orang tuanya, anaknya sendiri, ya, membatalkan untuk umroh orang tuanya yang sudah nazar, ya, maka dalam Islam diperbolehkan. Hanya saja yang mendapat pahala umroh itu bukan ibunya, bukan bapaknya. Yang sakit yang enggak itu, yang sudah nazar itu bukan. Yang dapat pahala tetap anaknya, sedang orang tuanya itu sudah terbebas dari nazar yang diucapkan karena sudah dikerjakan oleh anaknya. Karena anak-anak itu adalah wajib membayar hutang-hutang orang tuanya, dan nazar itu termasuk hutang, ya. Jadi anaknya yang boleh membatalkannya, ya. Atau barangkali itu anaknya yang juga keberatan dan susah membayar orang lain untuk membatalkan, ya. Tapi tidak kita dapatkan hadisnya yang seperti itu. Yang kita dapatkan hadisnya anaknya sendiri yang membatalkan haji atau orang tuanya yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, jangan gampang-gampang nazar. Kalau sudah nazar itu harus dipenuhi. Tapi kalau belum nazar, nazar itu hukumnya adalah mubah. Kata Nabi kita, nazar itu adalah Allah akan mengeluarkan hartanya orang-orang yang bakhil, yang pelit.
ya kan? Maka dia biasanya nanti kalau bisa saya begini, bisa begini, saya akan kerjakan ini dan itu, ya. Dengan bernadar, barangkali maksudnya nyogok kepada Allah Ta'ala supaya apa yang diinginkan tercapai, nanti dia akan sedekah ini, melakukan ini, puasa dan seterusnya. Maka dari itu kalau kita tidak usah bernazar, kalau kita mempunyai keinginan di dalam hati gitu saja, ya. Kalau masih belum diucapkan, belum disampaikan, ya, itu belum merupakan sunat nazar yang dituntut untuk kita memenuhinya. Di dalam ayat ini wa yakhafuna binadri, dan mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka, wa yakhafuna, dan mereka takut besok di hari kiamat, yauman kana syarru mustatira, di hari yang bencananya merata di mana-mana. Jadi tatkala manusia itu sudah dibangkitkan dari dalam kubur, kemudian dibawa ke padang mahsyar, itu banyak bencana yang menimpa masing-masing orang, tidak sama, ya. Bagi orang yang suka berbuat maksiat ini dan segitu, tentunya tidak mudah membuat mereka dibawa ke padang yang luas sekali, tidak ada bukit, tidak ada jurang, ya, semua rata, matahari diturunkan di atas kepala mereka, ya, dan keringat atau peluh itu bercucuran keluar dari tubuh-tubuh manusia sampai mereka menenggelamkan mereka sampai ke telinga mereka, kata Nabi kita. Saat itulah manusia beristighosah, mohon pertolongan kepada Nabi, datangi Nabi Adam, datangi Nabi Nuh, datangi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa menolongnya, ya. Nah, saya sampaikan ini, jadi orang yang berada di dalam surga, yang di sana disediakan satu tempat minuman yang diambil dari tempat yang mudah sekali dialirkan, air semudah-mudahnya itu, tatkala di dunia itu kalau nadar dipenuhi, dan mereka itu sering memberi makan atau sering membantu orang. Ayat yang ke-8, wa yut'imuna ta'ama, dan mereka senantiasa memberi makan, ya, ala hubihi, atas makanan yang masih disukainya. Wa yut'imuna, dan mereka memberi makan, ya, wa yut'imuna ta'ama, dan mereka senantiasa memberikan makanan ala hubihi, makan yang masih disenanginya, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada orang yatim, wa asira, dan kepada orang yang tertahan. Mereka tidak bisa mencari nafkah seperti yang lain, ya. Barangkali kalau kita masih sehat, bugar, kerja di semana, uangnya banyak ini. Pikirkan orang yang tidak kerja. Mereka barangkali Pak Ustadz itu mereka cuma dakwah menyampaikan sana. Jadi sangat bagus sekali kita bantu mereka. Mereka enggak sempat dagang, dodolan gitu. Ya, jangan kemudian wah kenaan ya Ustadz itu kenaan. Enggak, mereka kalau malam bangun kemudian baca, ya, mohon kepada Allah, doa supaya bagaimana, ya, mereka kita bantu sedikit-sedikit yang kalau kita mempunyai kelebihan, dan mereka memberinya itu baik kepada orang miskin, kemudian kepada anak yatim atau orang yang terhalang, wa asyirah, orang terhalang, mereka tidak bisa mencari kehidupan keseharian karena tugas-tugas mereka, atau bisa diartikan juga orang yang tertawan. Orang yang tertawan oleh musuh, orang Islam itu seperti itu. Dan ingat tujuannya, innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kepada mereka. Artinya membantu mereka itu liwajhillahi, karena mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah. Itu saja, bukan karena yang lain. La nuridu minkum, aku tidak minta kepada mereka. Jadi misalnya membantu siapa, ya, itu la nuridukum minka, aku tidak memohon kepada mereka itu jazaan, balasan. Jadi tatkala kita memberikan misalnya ya kita di Asipa ini oleh salah satu jamaah kita, saya tidak tahu namanya siapa, ya, itu dibelikan laptop satu persatu, Masya Allah, ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan jadi amal yang luar biasa, yang jadi amal soleh yang ini nanti yang mengantarkan kepada derajat tertinggi di dalam surga. Dia memberikan itu liwajhillah, karena wajah Allah saja.
tidak la nuridu minkum jazaan, tidak minta dibalas ya atau dibeli murah barangkali, tidak ya, wala syukura, dan juga tidak ada keinginan untuk ucapan terima kasih. Jadi jangan sampai kalau kita sudah berbuat baik, ini loh sudah ditolong, gak ngerti blas ya, gak tahu ucapan terima kasih, Bu ya paling tidak terima kasih begitu, enggak ya. Kita melakukan kebaikan itu liwajihillahi, hanya mengharap wajah Allah, la nuridu minkum, ya, tidak akan aku mengharapkan kepada mereka itu jazaan, balasan, wala syukura, dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Sekarang itu yang seperti ini sudah jarang. Hanya orang-orang yang diberi tolong oleh Allah Ta'ala saja yang diberikan di dalam hatinya perasaan ini. Begitu dia sudah infak, menolong, membantu orang yang lupa. Maka itu tanda-tanda amal kita diterima adalah salah satu di antaranya setelah kita beramal, segera kita lupa dengan apa yang kita kerjakan. Saya tahu pernah dikasih ini, pernah mengasih, oh iya tak, oh saya lupa, ya alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat gitu kalau diingatkan. Ini baju ibu yang membelikan itu dulu saya. Iya, Masya Allah ya, ternyata bagus yang dibeli itu. Ya, jadi seperti itu, tapi niatnya karena Allah, dia yang itu sudah lupa. Jadi sudah lupa dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan orang lain. Nah, itu diantaranya mudah-mudahan kita seperti itu. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi kita, yaitu yang pertama adalah bab yang ke-12, termasuk syirik, bernadar bukan karena Allah, ya. Firman Allah, yufuna binadri wa yakhufuna yauman kana syarruhu mustatira. Monggo Pak dibaca. Ya. Termasuk syirik, bernadar bukan lillah. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat ke-7, mereka menunaikan nadar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya, jadi pada saat besok di akhirat itu, ya, saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dibangunkan, ya, disebutkan di dalam surat Yasin itu ayat yang ke-52, ya, kaget mereka tatkala begitu ditiup sangkakala. Mereka berbondong-bondong, ya, kumpul di padang mahsyar, dan mereka merasa bahwa di akhirat cuma sebentar. Monggo Pak Tawon dibaca dulu surat Yasin ayat yang ke-52 ini. Yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pula lah, iya, maukah kamu meninjau temanku ini? Pak, surat Yasin, Pak. Oh, ini keliru ke As-Saffat, ya Allah. Ya, Ustaz, kelewatan satu. Iya. Ayat ke berapa, Ustaz? 52. Mohon maaf. Mereka berkata, aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tempat kami kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Ya, jadi tatkala dibangkitkan itu, kalau mereka berkata, ya walaitana, ya, alangkah celakanya kami. Membahasana, siapa yang membangunkan kami? Mimar kodina dari tempat dari tidur kami ini, ya. Hada inilah mawa'atar Rahman yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, wasadaqal musarun, dan benarlah, ya, apa yang dikatakan Rasul-Rasul dulu, bahwa besok kita pasti akan dibangkitkan dari dalam kubur. Tatkala di dunia mereka mendustakan bahwa orang itu nanti akan dibangkitkan dari kubur, tidak percaya. Oleh karena itulah pada waktu mereka ditiup sangkakala, mereka bangun dan bergegas-gegas menuju, ya, tempat mereka dikumpulkan. Ya, ini kalau nggak salah ada di surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij itu surat berapa, Pak? 70, surat Al-Ma'arij surat nomor 70, ya. Ma'arij adalah surat nomor 70, ya.
nomor 70, monggo Pak dibaca ayatnya ya, ayatnya ya. Kita baca mulai ayat yang ke-43 saja. 43. Yeah. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulu diancamkan kepada mereka. Ya, jadi besok begitu ditiupkan oleh Allah sangkakala, malaikat Israfil diperintahkan meniup sangkakala, maka orang yang di dalam kubur itu keluar semua. Yakhrujuna, ya, mereka itu keluar minal ajdasi, dari kubur mereka, siroan, dengan segera, ka'annahum, seakan-akan mereka, ya. Kemudian nusibu apa ini ya? Enggak kelihatan ini. Ya, sana seakan-akan mereka pergi kepada berhala mereka. Jadi segera, dulu tatkala mereka di dunia ini mereka itu mendatangi berhala yang pada saat itu matahari penyembahan, cepat-cepat. Maka besok tatkala dibangun, sudah bangkitkan oleh Allah Ta'ala, ini disindir oleh Allah, mereka ketakutan, maka mereka bersegera pergi ke tempat mereka dipanggil oleh Allah, berkumpul di padang mahsyar. Khosyiatan absaruhum, ya, dengan wajah atau pandangan mereka yang khusyuk, atau dengan menundukkan pandangan mereka, ya, khosyiatan absaruhum, tarakum zilah, mereka ditimpa oleh kehinaan. Wajah-wajah mereka nampak ketakutan yang luar biasa, ya. Wajah-wajahnya hitam, orang-orang kafir ini, mereka dikumpulkan di padang mahsyar dan dikatakan zalikal yaum, inilah zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, inilah hari yang dijanjikan kepada kalian. Jadi begitulah proses ini diterangkan oleh Allah di dalam tadi surat Al-Insan, disebutkan di sini adalah azabnya merata di mana-mana, seperti itu. Ayat berikutnya surat Al-Baqarah 270, Pak. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, jadi kita nazar, jangan sampai sembarangan. Apa yang kita nadarkan, tujuan kita nazar, maka semua itu diketahui oleh Allah. Siapa yang menempatkan nazarnya, karena nazar itu termasuk ibadah, maka nazar itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh nazar. Nanti kalau saya tahun ini jadi, ya, bisa umroh misalnya, saya nazar akan pergi ke makamnya Sunan ini atau A atau B, kemudian saya di sana akan bersedekah di makam itu. Meskipun itu seperti itu tidak boleh, dan itu hukumnya termasuk syirik, ya. Kita bernazar bukan karena Allah, menyebut-nyebut selain Allah dalam bernazar ini, ya, itu tidak diperbolehkan, karena nazar harus boleh hanya untuk Allah. Jadi wa ma anfaqtum, apa saja yang kamu nafkahkan min nafaqatin, dari satu nafkah, au nazartum, atau kamu nazarkan min nadrin, dari suatu nazar, fa innallaha ya'lamuhu, ya, sesungguhnya Allah mengetahui. Apa saja nafkah, ya, sedekah, infak, Allah Ta'ala mengetahui, dan Allah Ta'ala akan memberi balasan dengan balasan yang sempurna. Ada hadis itu dibaca sekaligus, Pak, hadisnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bernadar untuk mentaati Allah, maka supaya mentaatinya. Akan tetapi, barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nadar itu. Ya, jadi kalau nazar untuk taat kepada Allah, ya, segera kita laksanakan, wajib dilaksanakan. Tapi kalau nazar, misalnya kita nazar, saya nazar, kalau, ya, sampai tahun depan ini, ya, kita belum dapat, ya, atau kita mendapatkan rezeki ini dan itu, maka kamu saya cerai misalnya, ya, nazar, ya, kamu saya talak,
ya, itu seperti itu tidak boleh dilaksanakan karena talak itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah. Halal yang dibenci adalah talak, itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu semua nadar-nadar yang mengandung kemaksiatan kita tidak boleh mengikutinya. Jadi barang siapa bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya, maksudnya menunaikan nadar itu. Akan tetapi barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya. Dan kalau sudah kadung tercetus nazar, itu harus, kalau kita melanggar nazar kita, bayar kafaroh. Kafarohnya tidak apa? Memberi makan 10 orang miskin, atau pakaian 10 orang, atau juga memberikan budak, atau kalau tidak, ya puasa 3 hari. Ya itulah untuk membayar. Kalau kita bernadar, ya misalnya saya nadar, nanti kalau ini yang jadi presiden itu betul-betul pilihan saya akan berjalan dari Jakarta sampai Surabaya jalan kaki. Ya itu harus dikerjakan loh ya. Jadi karena ini bukan maksiat, bukan apa, tapi itu perkara-perkara yang mubah. Maka jangan gampang-gampang bernadar, ya, sehingga nanti kalau kita tidak melaksanakan, tentu kita akan mendapat dosa. Dan eman-eman, kalau kita sudah amal susah-susah, akan dihapuskan dengan nazar-nazar kita yang kita selisih. Kandungan bab ini, monggo Pak. Pak Tomo? Keliru di mut, Ustaz. Halo? Ya, Ustaz. Ini keliru di mut tadi. Satu, kandungan bab ini yaitu satu, menunaikan nadar adalah wajib. Ya, jadi tidak boleh sembarangan karena kalau sudah kadung keluar nadar wajib hukumnya. Sebelum nadar mubah hukumnya, ya. Mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tapi begitu sudah nadar, maka hukumnya berubah jadi hukum wajib yang tidak boleh tidak, dia harus melakukannya. Yang kedua, 2. Apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nadar adalah ibadah untuk Allah semata-mata, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah syirik. Iya, jangan sampai sanadar nanti kalau ini saya bangun kuburannya ayahmu, kuburannya bapakmu dibangun, bangun kuburan itu tidak boleh, ya. Mendirikan tiang atau kalau orang dulu itu cungkup ya, itu ada rumah yang di atasnya itu, atau ada pagar-pagar, ya, membangun kuburan, masang pondasi-pondasi itu dilarang. Nulis-nulis di kuburan itu dilarang, mengkapur kuburan itu dilarang. Tiba-tiba dia bernazar, kalau saya punya anak laki-laki, maka saya akan begini-begini, ya. Atau dia mendatangi satu tempat pohon atau kuburan atau tempat yang dianggap keramat, kemudian dia mengikatkan kain putih di situ, kemudian dia mengatakan, Mbah siapa gitu. Kalau ini cita-cita tercapai, saya akan berkorban menyembelih sapi 10 di sini umpamanya, ya. Untuk orang-orang miskin yang ada di sini tidak boleh. Jadi tetap perbuatan syirik haram untuk dilaksanakan. Dan dia harus membayar kafarohnya tatkala dia nadar dengan nadar yang tidak benar seperti karena nadar hanya boleh dilaksanakan itu dasarnya karena mengharap wajah Allah. Atau dia akan memberi keterangan, memberi penerangan, di kubur akan dikasih lampu listrik atau dikasih lilin atau ini selama 7 hari 7 malam. Kalau sampai ini tercapai cita-citanya atau penyakitnya ini sampai bisa sembuh misalnya, ya, ini tidak boleh nadar-nadar seperti itu. Kalau nadar itu adalah nadar yang ditujukan kepada selain Allah. Yang ketiga, dilarang untuk menunaikan nadar maksiat. Ya, nadar maksiat. Jadi misalnya nanti kalau saya misalnya berhasil ini, saya ajak umroh, padahal yang dikamukan itu adalah istrinya orang lain diajak umroh. Itu sudah, meski umroh itu benar, tapi ngajak wanita yang bukan mahramnya, kemudian itu termasuk dosa. Itu nazar untuk maksiat, maka tidak usah dilaksanakan.
Kita lanjutkan kepada termasuk syirik, Pak. Termasuk syirik isti'adzah atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya. Allah berfirman bahwa maksudnya dalam surat Al-Jin ayat ke-6, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya. Jadi orang-orang dulu itu, orang-orang Arab itu, ya, kalau dia melewati suatu tempat yang wingit, ya, tempat yang kira-kira digambarkan ada setannya, ada pengganggunya, ada apa, ya, orang banyak kecelakaan di situ, maka dia senantiasa minta perlindungan kepada jin-jin yang menunggu di situ. Dianggapnya jin itu lebih berkuasa, lebih kuat daripada manusia. Dia berlindung pada jin, maka sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala, wa annahu kana, dan sesungguhnya ada, ya, rajulun, seorang laki-laki, minal insi, dari golongan manusia, auduna, mereka berlindung, birijalan, kepada laki-laki, minal jini, jadi jin. Jadi minta perlindungan atau isti'adzah itu tidak boleh kecuali kepada Allah. Yang boleh hanya lindungi Allah. Kita minta perlindungan kepada selain Allah, siapapun dia, kita tidak bisa melaksanakan atau dilarang melakukan ini. Ya, sampai diabadikan di sini, pelarangan itu betul-betul besar yang mestinya kita jauhi, ya. Fazaduhum rohaqo, maka menambahlah jin-jin itu menjadi tambah sombong. Tambah akhirnya apa? Manusia ditakut-takuti, kamu harus membuang, ya, menyembelih seekor kambing atau seekor sapi atau apa saja. Bahkan kalau sudah keterlaluan, disuruh mengorbankan manusia. Itulah permintaan jin-jin yang sudah kelewat batas karena kesalahan kita sendiri. Kenapa kita itu minta pertolongan kepada jin? Padahal jin itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mintalah tolong kepada Allah. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berlindungnya kepada Allah. Kalau berlindung kepada setan, berlindung kepada siapa saja, ya, tidak boleh. Atau mengatakan saya merasa aman karena saya dilindungi aparatur negara, ya. Dilindungi, merasa aman, itu tidak boleh. Merasa aman hanya karena perlindungan Allah, bukan perlindungan manusia. Karena kita tidak boleh bersandar kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Monggo terus, Pak. Qaula bin Hakim menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa singgah di suatu tempat, lalu berdoa, a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang dia ciptakan, maka dia tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada solusinya dia. Kalau gitu bagaimana kalau kita lewat gua atau misalnya tempat yang gitu, biasanya banyak orang-orang kecelakaan, ada orang diganggu setan, diganggu jin, atau apa saja, ada ular berbisa dan lain-lainnya. Kita disuruh berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah, ya, tamat, ya, tamati min syarri ma khalaq, ya. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari ciptaan makhluknya yang berbahaya. Maka kata Nabi kita, lam yaduru, maka tidak akan membahayakan sesuatu apapun, kata yarhala min manzilahu dalik, ya, sehingga mereka pindah dari tempat itu. Jadi di tempat itu tidak ada satupun binatang buas atau setan atau jin yang mengganggu dirinya karena dia sudah memperlindungkan dirinya kepada Allah. Inilah doa yang mestinya kita hafalkan. Jadi kita gunakan kalau suatu saat lebih-lebih sering pergi ke hutan atau ke tempat-tempat yang dianggap ada membahayakan dirinya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya,
Jadi aku berlindung kepada Allah dari kalimat yang sempurna, ya dari segala ciptaan yang berbahaya ini. Jadi kul a'udzu birabbil falaq. Jadi aku berlindung juga dari waktu subuh, ya. Jadi bahayanya waktu kepada Allah birabbil falaq yang menciptakan waktu subuh, bukan waktu subuhnya. Ya. Kul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhannya manusia, ya, yang menciptakan manusia. Jadi tidak berlindung kepada manusia. Jadi minta perlindungan hanya boleh kepada Allah, tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Bab kandungan ini monggo Pak dibaca alon-alon. Kandungan bab ini, 1. Tafsiran ayat dalam surat Al-Jin 41. Maksudnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa ada di antara manusia yang meminta perlindungan kepada jin agar mereka aman dari apa yang mereka khawatirkan. Akan tetapi, jin itu justru menambah dosa dan rasa khawatir bagi mereka karena mereka tidak meminta perlindungan kepada Allah. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa isti'adah atau meminta perlindungan kepada selain Allah adalah termasuk syirik dan terlarang. Iya, jadi jangan sampai kita minta kepada perlindungan kepada selain Allah, dilarang keras kita seperti itu yang pertama. Jadi maka dari itu Rasulullah sudah mengajari kalau kita khawatir tentang sesuatu, tentang harimau, misalnya tentang ular berbisa, tentang jin, tentang setan, tentang apa, itu sudah ada tadi diajarkan doa yang sahih yang datang dari Nabi, dan siapapun yang mengucapkan ini, kalau mereka meyakini kepada Allah, hanya Allah yang bisa melindungi, maka dia pasti akan mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, terus Pak. Nah, 2. Istiadah kepada jin atau selain Allah termasuk syirik. Jangan pernah kita berlindung atau berlindung pada orang yang sudah meninggal, ya. Minta perlindungan, minta kepada itu hanya dibolehkan pada satu, sesuatu yang hidup, ya. Yang kedua, dan dia yang hidup itu yang diminta sesuatu itu mampu mengerjakan, yang ketiga yang diminta berada di hadapannya. Kalau itu tidak di hadapannya tidak mampu dan jangan. Sedangkan Allah pasti berada di tempat di mana dia berada, ya. Jadi kalau minta perlindungan bolehlah hanya berlindung kepada Allah, jangan berlindung kepada selain Allah, karena permintaan perlindungan selain Allah jatuhnya kepada syirik hukumnya. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, hadis tersebut di atas sebagaimana disimpulkan oleh para ulama merupakan dalil bahwa kalam Allah bukan makhluk atau ciptaan. Karena disyariatkan agar istiadah dengannya. Soalnya, andai kata makhluk niscaya dilarang karena istiadah dengan sesuatu makhluk adalah syirik. Jadi kalimat Allah, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Jadi kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk, bukan ciptaan, tapi dia adalah dia adalah azali, sudah ada, ya, sudah dulu, ya, itu adalah termasuk hal-hal yang kita boleh berlindung kepadanya, bukan ciptakan Allah, bukan makhluknya Allah. Kalam Allah itu adalah termasuk firman-firman Allah, itu bukan makhluk. Oleh karena itulah kita boleh berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, kalau kita berlindung dengan itu boleh, berarti yang kita jadikan perlindungan itu adalah sesuatu yang bukan makhluk. Kalau bukan makhluk, yaitu mesti pencipta, yaitu Allah. Itu firman-firmannya Allah sama dengan berlindung kepada Allah. Yang keempat, monggo Pak. Keempat, keutamaan doa ini meskipun ringkas. Ya, jadi doa di dalam hadis itu sangat berutama sekali. Di samping menanamkan tauhid kepada seseorang, tatkala kita berlindung hanya kepada Allah,
Ya, nah, doa itu juga diajarkan Nabi supaya kita betul-betul keyakinan kita bahwa perlindungan itu hanya bisa datang kalau perlindungan itu dari Allah. Selain dari Allah, maka tidak seorang pun makhluk atau satu pun makhluk yang bisa melindungi manusia. Terakhir, 5. Bahwa sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan duniawi seperti menolak sesuatu kejahatan atau mendatangkan suatu keuntungan tidak berarti bahwa hal itu tidak termasuk syirik. maksudnya ada sesuatu yang bermanfaat, ya, mendatangkan kebaikan, tetapi caranya salah, maka syirik. Misalnya orang kita percaya bahwa ada seorang dukun misalnya mampu menolak hujan, ya. Kalau kita yakini bahwa dukun itulah yang mempunyai kekuatan menolak hujan, maka kita sudah jadi syirik. Seperti barangkali Ida Dayak itu. Kalau kita sudah percaya bahwa Ida Dayak itulah, ya, yang bisa membetulkan mempunyai kekuasaan yang luar biasa, ya, ini datang dari Ida Dayak sendiri, bukan datang dari Allah, maka kita jadi syirik. Maka kita Nabi Isa tatkala bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati, bahwa semua yang dikerjakan itu atas izin Allah. Jadi kalau tidak ada izin dari Allah, maka tidak bisa. Baiklah, mohon izin Ustaz ya. Maaf Ustaz, mohon izin ke rumah sakit ya. Oh, monggo Pak. Nggih, matur nuwun Budi. Terima kasih banyak Pak Tom. Semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini absensi Pak Tom, ini selalu absensi. Jadi ya, seperti saya setiap bulan ini ya absensi di rumah sakit. Jadi kalau tidak dipanggil nanti dicari. Baiklah, sampai sekarang monggo kalau ada yang ditanyakan, mumpung masih waktunya cukup. Ya.